Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Munawwarah, Bapak Imam, Muazzin. Juga saya hormati para orang tua saya, cik-cik dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya kesini iktikaf malam ke-22. Udah berapa bulan kita tidak jumpa? 3 bulan lah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memberikan manfaat kepada kita semua, menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah menggunakan potensi akal yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih bersemangat, tadi 2 protokol menyebutkan penyemangatnya habis ini sarapan bersama. Hebatnya di Masjid Al-Munawwarah ini, sarapan itu masuk dalam tertib acara. Kalau yang lain tidak akan disebutkan itu. Berarti ini anggarannya jelas. Kalau lebih boleh bawa pulang. Supaya lebih bersemangat, kita bersolawat dulu. Kita solawat nariyah 1 kali, kemudian solawat tibbiyah, solawat tibbil qulub 3 kali, supaya kita lebih bersemangat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga yang berselawat mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir, juga mendapatkan kesehatan badan, kesehatan hati, kesehatan mata dan juga telinga. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat tadi banyak yang diam. Kena enggak? Itu pentingnya variasi dalam beramal ibadah nih Bapak Ibu. Kalau amal ibadah ini tak kita variasikan, tak kita kembangkan, kita sendiri pun bosan. Kalau selama ini awak cuma tahu sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, bosan juga. Makanya hafal sholawat yang lain. Yang parah itu tidak bisa bedakan mana sholawat, mana syahadat. Sudah gawat. Inna lillahi. Saya tahun kemarin di UIN Suska itu ada namanya tes masuk Ma'had. Jadi di UIN Suska itu ada kelas Ma'had di pondok pesantren. Saya tanyalah nih mahasiswa baru, coba sebutkan kalimat sholawat asyhadu an la ilaha illallah. Ini kelas mahasiswa, pengetahuannya lebih bobrok lagi daripada MBA. Makanya penting banyak pengetahuan orang tua supaya mudah mengajarkannya kepada anak. Kalaulah anak tidak tahu membedakan sholawat dengan syahadat, bagaimana dengan orang tuanya? Dan alhamdulillah saya ingat memang di masjid kita ini waktu itikaf itu anak-anaknya paling banyak. Itu masa depan Masjid Al-Munawwarah ini masih sangat cerah. Entahlah, mungkin karena ada sahur berjamaah itu, entahlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan coba mentadabburkan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33. Sebelum kita mulai, perlu dijelaskan bahwa surah Al-A'raf ayat 33 ini adalah sebuah penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini sangat erat kaitannya, kajiannya dalam ilmu i'jaz Al-Qur'an, yakni ilmu yang mengkaji tentang kemukjizatan Al-Qur'an
berkaitan tentang kemukjizatan syariat Al-Quran. Ini juga kalau kita lemparkan ke dalam kajian ilmu syariat, ini juga akan mengkaji melahirkan satu disiplin ilmu yang itu disebut dengan ilmu maqasidus syariah, yakni ilmu maksud-maksud dari syariat, maksud-maksud dari tujuan penetapan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu kita kaji ayat Al-Quran supaya kita bisa mendekatkan diri kita terhadap sumber utama keilmuan yang Allah turunkan kepada kita. Jangan lupa Al-Quran ini bukan hanya berbicara tentang padang pasir, bukan hanya berbicara tentang unta, tidak hanya berbicara tentang kurma. Banyak terkadang sempitnya pemahaman orang ketika dia tahu Al-Quran ini turunnya di Arab, maka dia pikir Al-Quran ini paling-paling isinya tentang unta, padang pasir, kurma. Al-Quran ini syumul, keilmuannya sangat luas. Bahkan yang akan kita kaji nanti sangat banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Salah satu contohnya di luar ayat ini, Al-Quran berbicara tentang kehebatan ilmu biologi. Apa Al-Quran sebutkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya sakit di atas sakit, susah di atas susah. Wa fisaluhu fi 'amaini. Juga menyusuinya selama 2 tahun. Apa kajian? Kalau kita tak dalami ayat ini, kita hanya mempertemukan kajian tentang akhlak, sifat anak kepada kedua orang tua, yang menjelaskan tentang jerih payah orang tua. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata ayat ini ada ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu biologi. Apa itu? Bahwa seorang anak untuk mendapatkan kesempurnaan pertumbuhan, maka dia harus disusui selama 2 tahun. Orang tua dulu tidak kenal tuh SGM. Ada zaman bapak tuh SGM, Pak? Hah? Tidak tahu. Tak tahu orang tua, tapi kuat tulangnya, kuat pikirannya. Mak saya masih ingat. Mak saya itu lahir di Pasir Pengarayan, Kota Tengah. Dulu mereka waktu SD belajar itu tulis di papan tulis, mereka nulis di pasir. Tidak ada buku. Udah penuh papan tulis, hapus. Ini pun terpaksa hapus. Kemana yang dihapus nih? Lengket di otak. Apalagi maknanya dari wa fisaluhu fi 'amaini, ibu menyusuinya selama 2 tahun. Ini maknanya memberikan jeda bagi seorang ibu, jangan hamil terus. Ini tiap tahun ini tidak puasa, alasannya mengandung. Tahun depan mengandung lagi. Masih lumayan tahun ini alasannya mengandung, tahun depan menyusui. Berarti masih ada pertumbuhan. Ini tahun ini mengandung, tahun depan mengandung lagi. Ini gawat.
Memang rumah produksi. Kalau ibu kondisinya sedang mengandung, boleh bapak ibu tanya ke dokter, itu kualitas ASI seorang ibu itu tidak bagus lagi. Bahkan banyak dokter yang menyarankan jangan lagi memberikan ASI. Apa maknanya? Kalau anak ini masih menyusui, ditunda dulu kehamilan. Kalau anak sudah umur 2 tahun, baru boleh hamil lagi. Ini walaupun saya tengok dari wajah-wajahnya belum ada lagi, nampaknya tak ada lagi potensi untuk punya anak lagi. Sebelah kanan ini juga, yang tengah-tengah lah nih. Ajarkan kepada anak dan cucu, jangan ngebut kali. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat akan kita kaji ini berbicara tentang ruang lingkup apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apa-apa yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah al-fawahisha, yang tercela, yang jijik, yang menjijikkan, ma dhahara minha wa ma batan, baik itu sifat tercelanya yang nampak ataupun tak nampak, wal ithma, juga yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah yang rusak, yang merusakkan diri, wal baghya, juga berkaitan dengan kezaliman, yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah yang berkaitan tentang kezaliman bi ghairil haq, yakni tidak pada tempatnya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, juga apa yang diharamkan oleh Tuhanku, yakni mensekutukan Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga apa yang diharamkan oleh Tuhanku, mengatakan atas Allah, mengatakan apa-apa yang berkaitan tentang Allah, ma la ta'lamun, yang tidak diketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ruang lingkup yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada menggunakan kalimat innama. Kalau kita belajar ilmu balaghah, innama itu fungsinya adatul hasri, yakni pembatasan. Jadi di luar dari ini yang tidak disebutkan oleh Allah, berarti dia tidak haram. Kebalikan dari yang kita sebutkan ini, maka itu dihukumkan apa lawan dari haram? Halal. Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama al-fawahish, yakni perbuatan yang menjijikkan. Kalau Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyebutkan perbuatan yang tercela, yang seharusnya si pelakunya malu ketika melaksanakannya. Kemudian yang kedua, wal ithma, yakni perbuatan yang bisa merusakkan diri. Wal baghya, ini perbuatan yang bisa merusak orang lain. Makanya tadi saya maknakan baghya di sini maknanya zalim, perbuatan zalim. Kemudian yang keempat yang diharamkan Allah itu syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima
yakni berbicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang Allah yang dia sendiri pun tidak tahu. Nah, kita kupas, kita bahas satu demi satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang haram, berarti itu berbicara tentang hukum-hukum syariat. Berbicara tentang hukum-hukum syariat. Ya, hukum syariat ini ada 5. Yang pertama apa? Fardu, wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Haram itu walladzi yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu yakni berpahala apabila meninggalkannya, berdosa apabila mengerjakannya. Kebalikan daripada fardu atau wajib. Jadi orang yang tidak melaksanakan haram berarti dia berpahala. Kalau dia mengerjakannya berarti dia berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum-hukum syariat. Kalau kita maknai hukum itu apa? Hukum itu kalau kita lihat tafsir Al-Misbah lagi, ketika beliau menafsirkan surah At-Tin, yakni pada ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, beliau memaknai hukum itu berasal dari kata hakamah. Hakamah itu maknanya adalah tali pengikat dari binatang ternak. Apa fungsi tali untuk binatang? Supaya binatang itu terkontrol, tidak memakan hak orang lain, tidak memakan tumbuh-tumbuhan orang lain, tidak memakan tanaman-tanaman orang lain. Jadi fungsi hakamah itu mengontrol binatang. Maka itu pula fungsi hukum bagi manusia, yakni mengontrol daripada perbuatan manusia. Jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat kita ini sudah diprediksi oleh malaikat sebelum Allah menciptakan Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan peristiwa tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Khalifah itu berasal dari kata khalafa, yakni di belakang. Di dalam kegiatan thariqat itu ada orang yang bergelar khalifah. Pernah Bapak Ibu dengar thariqat? Orang-orang yang pernah suluk, kalau orang-orang Sumbar, orang Riau, orang Sumatera Utara, Sumatera lah, tidak asing dengan thariqah. Apa maksudnya? Khalifah itu orang yang di belakang akan menggantikan posisi orang yang tepat, yakni mursyid. Mursyid itu gurunya. Orang yang harus menjadi mursyid itu adalah orang yang sudah menyandang gelar khalifah. Jadi ketika mursyid mengangkat khalifah, itu berpotensi untuk menggantikan posisinya ketika mursyid sudah tak ada lagi.
Kaitannya dengan ayat tadi apa? Yang Allah ingin jadikan khalifah ini berfungsi untuk menggantikan posisi makhluk yang sudah dahulu Allah ciptakan. Apa makhluk yang dahulu Allah ciptakan? Jin. Makanya ketika penyandangan kata jin dan manusia, jin dahulu disebutkan baru kata manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya malaikat itu bisa memprediksi, jangan-jangan nanti perbuatannya sama dengan makhluk sebelumnya, yakni jin. Apa perbuatannya? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Inilah prediksi malaikat tentang kita yang ingin Allah jadikan. Nah, guna hukum ini mengontrol kita supaya tak menghasilkan kerusakan, tak menghasilkan pertumpahan darah. Sama dengan fungsi hakamah tadi, tali pengikat bagi binatang ternak tadi. Sifatnya apa? Mengontrol. Kalaulah manusia tak diberikan hukum, tak diberikan seperti binatang, tak diberikan hakamah tali tadi, maka kita lihatlah sifat. Semua kerusakan akan dilaksanakan, semua kejahatan akan diperbuat, karena dia berbuat sesuai dengan keinginan hati, keinginan akalnya, tanpa ada batasan sama sekali. Nah, hukum itu berguna untuk membatasi manusia. Termasuk diantaranya yakni hukum yang berkaitan tentang hal-hal yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja indikator atau sifat-sifat perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, al-fawahish, yakni perbuatan yang tercela. Yang tadi kita sebutkan, apabila seorang pelakunya melaksanakan, maka seharusnya dia malu, karena dia tahu ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, salah satu perbuatan yang dikategorikan fawahish di sini yakni perbuatan zina. Apa kata Allah? La taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena perbuatan zina itu fahisyah, yakni perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang tercela. Ini salah satu perbuatan fahisyah. Ma dhahara minha wa ma batan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang berkaitan dengan fahisyah ini, baik dia bisa dicerna oleh panca indera maupun tidak. Ini harus didasari dengan keyakinan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu kepada kita, kita harus yakin itu pasti perbuatan yang buruk, yang tak baik untuk diri kita. Meskipun terkadang akal kita tak mampu mencernanya, akal kita tak mampu untuk melihat mana sisi keburukannya. Makanya Allah berikan di sini penjelasan, ma dhahara minha wa ma batan. Baik perbuatan tercela itu terlihat ataupun tak terlihat, pokoknya kalau sudah Allah larang, tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka ini
bagi orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, maka dia sudah termasuk kategori orang yang bertakwa. Makanya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena puasa itu maknanya imsak, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya meninggalkan yang membatalkan puasa. Termasuk juga ini yang baru-baru ini, kurban. Kurban itu pun yang dicari apanya? Ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tak diterima Allah daging kurban itu, tak Allah terima. Wala dima'uha, tak Allah terima daging kurban itu, darahnya. Apa yang Allah terima? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang Allah terima itu orang yang berkurban disebabkan ketakwaan. Apa yang dia hindari dari situ? Dia takut nanti ketika dia memakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, ternyata di dalam nikmat tersebut, di dalam hartanya tersebut terdapat hak fakir miskin, maka dia keluarkan kurbannya. Makanya definisi takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang bertakwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu ketakwaan. Nah, ketika Allah memberikan suatu larangan kepada kita, baik itu larangan tak dapat kita cerna mana sisi keburukannya, atau dapat kita cerna atau tidak, yang penting yakin saja apa yang diharamkan oleh Allah itulah yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fawahish ini, perbuatan yang dikategorikan fawahish, kalau kita lihat dalam Al-Quran, salah satunya yakni perbuatan zina. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa kita lihat betapa dahsyatnya perbuatan ini sudah merajalela di sekitar kita. Di Pekanbaru yang katanya visinya menjadi kota smart city yang madani, ya kan? Smart city berhasil apa tidak? Sudah nampak pembangunannya luar biasa. Madaninya bagaimana? Madanya ada, ninya hilang. Apakah penduduk kota Pekanbaru ini madani? Tidak, madanya ya, ninya entah kemana. Sekarang ini di mana-mana Bapak Ibu. Saya kadang ketika berangkat sholat subuh, sholat kajian subuh, jam 4 malam, jam 4 subuh, itu kalau lewat Sudirman, Masya Allah, anak-anak remaja, laki-laki, perempuan boncengan, pusatnya kelihatan. Kok nampak Pak Ustaz? Ya kelihatan, terlihat. Tak sengaja. Coba bayangkan kemana orang tua ya? Jam 4 subuh. Kira-kira terhindar tidak dari zina kalau seperti itu? Mana akan ada alamat lagi terhindar dari zina kalau sudah subuh-subuh? Bayangkan anak-anak ini kalau saya lihat masih umur SMP, ingusnya aja belum telak betul. Kalau kami dulu sekolah di Sumatera Utara, kalau bahasa jelek,
kencing aja belum lurus lagi. Udah seperti itulah perbuatan sekarang. Kota Pekanbaru yang katanya identik dengan Melayu, katanya identik dengan Islam. Kalau sudah kita biarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan ini seperti ini, maka bagaimana masa depan kita yang akan datang? Ternyata ke depannya setiap bapak yang menikahkan anaknya tersebut tidak benar-benar anak dia. Kenapa? Karena ternyata anak itu anak zina. Adanya ikatan itu disebabkan karena adanya pernikahan, baru ada penisbahan ikatan keluarga. Kalau misalnya dari sekarang kita biarkan zina ini merajalela, maka akan banyak besok lahirnya perbuatan yang tak sesuai dengan syariat lagi. Termasuk seperti contoh yang saya sebutkan, banyaknya ayah yang menikahkan yang bukan anaknya, apalagi turunnya ke bawah. Banyaknya yang bukan anak menerima harta warisan dari yang bukan ayahnya, karena dia lahir sebelum datangnya pernikahan. Ayah yang DP dulu maknya, hamil dulu maknya itu sebelum akad nikah, itu tak layak disebut ayah, tak layak disebut anak. Maka hati-hati dari perbuatan zina. Kacau. Makanya itulah gunanya syariat pernikahan itu Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga nasab, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga habitat manusia ini. Sekarang sudah tak heran kita lihat di Pekanbaru ini, ada anak bayi yang dicampakkan di tong sampah. Sudah banyak kejadian yang sampai-sampai berita itu kita tak heran lagi, karena sudah dianggap biasa. Betul kan? Sekarang orang dengar cerita itu, orang tak kaget lagi. Oh, paling ada gitu. Kalau dibilang nanti, oh ternyata tadi di Panam ada orang jumpa anak bayi yang dibuang di tong sampah. Paling apa yang didengar? Bagaimana jawaban orang yang mendengar? Oh aja. Kenapa? Sudah tidak heran. Berarti begitu pula orang menilai dengan perbuatan zina. Sekarang kita tanya pribadi kita masing-masing, pernah tidak kita menegur orang-orang yang peluk-pelukan di jalan? Pernah? Tidak pernah. Hari ini bapak biarkan anak orang lain peluk-pelukan, besok ke depannya bapak membiarkan anak bapak atau bahkan cucu bapak berpeluk-pelukan tanpa ikatan pernikahan. Mau? Makanya kita ini diperintahkan Allah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya perbuatan yang keji tersebut tak sampai menular daripada lingkungan kita. Kemudian apalagi yang diharamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 33 ini, diantaranya yakni wal itma, yakni perbuatan yang merusak diri sendiri. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah sebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir
wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum mengkonsumsi khamar dan berjudi, katakanlah kepada keduanya ada kerusakan dan juga manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, berarti dalam ayat ini perbuatan yang termasuk kategori ithmun diantaranya adalah khamar dan juga berjudi. Kalau kita kaitkan dengan makna ithmun itu, yakni perbuatan yang bisa merusak diri, maka mengkonsumsi khamar dan juga berjudi pasti akan merusak diri. Khamar itu apa? Khamar itu maknanya penutup. Makanya nama lain dari jilbab yang ibu pakai adalah khimar. Khimar itu penutup kepala. Kalau khamar penutup akal. Inilah indahnya tatanan bahasa Al-Qur'an. Kenapa Allah nggak sebutkan langsung bahasa yang lain seperti nama langsung, bukan nama sifat? Kenapa nggak sebut dia nama jenisnya, ya kan? Tetapi yang Allah sebut sifatnya, yakni menutupi akal. Apa maknanya? Apapun bentuknya, bagaimanapun ukurannya, kalau dia sudah berguna untuk menutupi akal, maka dia disebut dengan khamar. Mau dia cair, mau dia bentuknya daun, mau dia bentuknya pil, kalau fungsinya untuk menutupi akal sehat, maka dia disebut khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar, dan setiap khamar itu adalah hukumnya haram. Sekarang kita lihat, inilah indahnya syariat Islam. Apa gunanya? Yakni menjaga kesehatan akal. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, korban daripada narkoba per 2021 4.600.000 lebih jiwa se-Indonesia. Sedangkan penduduk kota Pekanbaru 1,2 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah sendiri. Ya mana tahu tidak percaya ibu dengan tahu pula Ustadz tu angka-angka itu statistik. Ya makanya hitunglah sendiri. Apa maknanya Bapak Ibu? Penduduk kota Pekanbaru ini yang sudah kita rasakan begitu kuat, begitu sangat padatnya sekarang. Betul tidak? Di mana-mana udah macet. Dibuat flyover, di atas flyover itu pun macet. Digali lubang di daerah Sukajadi, digali lubang makin macet. Katanya untuk menghindari banjir, ternyata semakin padat. Bayangkan 4 kali lipat dari penduduk kota Pekanbaru yang kita rasakan macetnya ini, padatnya, sudah menjadi korban daripada narkoba. 4.600.000 ini Bapak Ibu, ini era milenial, umur 15 tahun sampai 40 tahun. Jadi besok tahun 2024 ada lagi orang kampanye milenial. Berarti umur itulah yang dia sebutkan. Nanti Bapak Ibu dengar milenial awak mengangguk aja.
Iyalah milenial. Disebut milenial umur 15 tahun sampai 40 tahun. Inilah korban dari narkoba. Pekanbaru nih ya. Ada dulu Kapolda digerebeknya pasar bawah, dekat pasar bawah, Kampung Dalam. Besoknya Kapoldanya mutasi. Luar biasa, negeri Melayu yang taat dengan Islam. Ada Kapolda menggerebek kampung narkoba, besoknya Kapolda yang mutasi. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hari ini saja korban narkoba sudah begitu banyak. Ini yang baru terdata ini. Yang tertangkap, yang nggak tertangkap, bagaimana nanti generasi Masjid Al-Munawwarah nih? Bisa jadi besok muazzinnya pengkonsumsi khamar, korban narkoba, imamnya pun korban narkoba. Kenapa? Udah biasa. Sudah merajalela, sudah dianggap dia biasa. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gunanya syariat Allah Subhanahu wa taala ini, supaya manusia mampu menjaga kesehatan akal. Juga termasuk daripada perbuatan ismun yang disebutkan dalam ayat tadi, judi. Kenapa kok khamar ini disatukan dengan kata judi? Karena biasanya judi dan khamar ini dua perbuatan yang tak dapat dipisahkan. Sekarang lihat betapa banyak sudah kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan disebabkan orang teler, disebabkan karena berjudi. Tak heran lagi kita ketika ditangkap orang yang melakukan perbuatan begal, mencuri. Tujuannya apa? Untuk beli chip. Yang ketawa kamu. Jangan main chip. Hukumnya haram. Judi online. Banyak sekarang kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan daripada judi dan juga narkoba. Bukan hanya dirinya sendiri yang rusak, ikut pun orang lain juga rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya bunyi ya Pak. Alhamdulillah. Saya tengok lontong udah mulai. Kalau saya nengok orang gelisah ini pun saya gelisah juga. Nah, yang pertama tadi apa yang diharamkan oleh Allah? Perbuatan yang menjijikkan. Salah satunya adalah perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan yang dapat merusak diri. Di antaranya adalah khamar dan judi. Yang ketiga apa? Wal baghya, yakni perbuatan kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Inilah syariat Islam, indahnya syariat Islam ini Bapak Ibu, terkait dengan kezaliman. Ada pertanyaan, mengapa orang yang buang angin wuduknya batal, sementara orang yang bau ketek wuduknya nggak batal? Padahal sama-sama bau. Jawablah, ini pertanyaan. Yang dapat hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Apa jawabannya? Orang yang terkentut, dia tahu dia kan. Orang yang bau ketek, dia tak sadar dia bau ketek. Kalau sempat bau ketek pun membatalkan wudhu, alamat sholat subuh tadi chaos. Kenapa?
Dia tidak tahu dia bau ketek, yang tahu di sebelahnya. Akhirnya kawan sebelah ini sudah tak tahan lagi dengan bau ketek kawannya. Hei, kau batal sholat kau. Wudhu kau sudah batal. Kenapa? Kena kau bau ketek. Apa kata kawan sebelah? Kau pun sudah batal karena kau ngomong. Alamat sholat tak jadi. Saya pernah suatu hari sholat di sebelah orang yang bau ketek. Waktu itu sholatnya sholat 4 rakaat. Ketika saya mulai sholat, mulailah saya mencium aroma bapak di sebelah saya ini. Mulailah saya ngerasa, kenapa sholat ini lama sekali? Kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat saja? Terasa lama karena bau ketek. Selesai saya salam, barulah saya sadari, ya Allah, betapa besar dosa saya ketika sholat tadi. Enggak khusyuk gara-gara bau ketek bapak nih tadi. Ampuni saya ya Allah, tapi jangan ampuni bapak di sebelah saya, karena dia bau ketek. Dari sini saja bisa kita lihat betapa indahnya syariat Islam. Bagaimana cara menutupi bau ketek yang tidak membatalkan wudhu tadi? Makanya disunahkan kita memakai wewangian. Rasulullah itu Bapak Ibu, dilihat dari riwayatnya, tanda-tanda Rasulullah itu datang dari jauh sudah tercium semerbak bau harum Rasulullah. Nah pertanyaannya, Bapak tadi ini ikut Nabi yang mana? Ikut Nabi yang mana? Itulah indahnya syariat Islam. Nah kaitannya dengan baghya tadi apa? Kadang-kadang perbuatan zalim kita ini tanpa kita sadari bisa menzalimi orang lain. Makanya perlu kepekaan kepada diri kita. Apalagi kita hidup bertetangga nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bisa jadi terkadang tanpa kita sadari kita sering menzalimi orang lain. Lewat apa? Bisa jadi kita zalimi lewat lisan kita. Bisa jadi kita zalimi bahkan lewat gestur, lewat bentuk sikap kita kepada orang lain. Makanya dosa zalim ini tak cukup dengan meminta ampun kepada Allah. Bisa diampuni Allah dengan syarat diampuni dulu oleh manusia. Itulah hebatnya syariat Islam. Perilaku manusia dengan manusia pun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat hadis disebutkan, satu jengkal tanah pun kita ambil dari tetangga kita, tanah tersebut pun nanti yang akan menghimpit nanti di kuburan. Makanya jangan anggap remeh, apalagi dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga sebagai kriteria beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tetangganya tak pernah lepas dari kezaliman dirinya, alamat dia berarti tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada hari akhir. Begitulah indahnya syariat Islam. Nah, sebagai penutup, berarti begitulah indahnya syariat Islam ini. Sampai-sampai syariat Islam ini tetap bisa dipakai hingga akhir zaman. Tiba-tiba ada seorang dosen
di universitas terkemuka se-Indonesia ini mengatakan syariat Islam ini tak relevan lagi dipakai di zaman sekarang. Apa akibatnya kepada dirinya? Telanjang-telanjang disepak-sepak orang. Tahu beritanya? Mencoba untuk menghina syariat Allah ini, maka akan Allah hinakan. Kalau tak mampu menjalankan syariat Islam ini, jangan coba-coba hina atau bahkan mengajak orang lain untuk tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tak mampu, diam saja. Karena Allah pun katakan, wattaqullaha manistata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau tak mampu, jangan anggap syariat itu yang berat. Wa ma yaj'alallahu fid-dini min haraj. Syariat Allah ini tak Allah jadikan untuk mempersulit, tapi justru syariat ini untuk mempermudah kita pemeluknya, bukan untuk mempersulit, bukan untuk memberikan kesukaran, tapi justru untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, sehingga tidak timbul fawahish, tidak timbul itmun, tidak timbul bagya, yakni tidak timbul perbuatan yang tercela, tidak timbul perbuatan yang bisa merusak diri sendiri, tidak timbul perbuatan kezaliman kepada orang lain, sehingga manusia tersebut yang melaksanakan hukum Allah ini bisa kita misalkan seperti binatang ternak yang sudah baik hakamahnya, sudah baik ikatan talinya. Apa maknanya? Perbuatannya terkontrol dengan baik. Itulah kajian kita pada subuh hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini memberikan keteguhan keimanan hendaknya kepada kita tentang keindahan syariat Allah, tentang keindahan kemukjizatan syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran, tentang maqasidus syariah kalau dalam kajian ilmu fikih. Maka dari itu, ajarkan tentang keindahan syariat ini kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Kenalkan dia tentang wajib, tentang sunnah, tentang haram, tentang makruh, supaya anak kita tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekarang yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah. Sudah 8 tahun. 2015 saya mulai buka pondok pesantren. Saya mulai dari tingkat SDIT. Kemudian tahun kemarin saya sudah buka tingkat SMP. Kemudian saya buat semurah-murahnya. SPP-nya 650, 150 SPP, 500 makan. Supaya apa? Supaya semua orang bisa masuk pesantren. Kalau di Pekanbaru ini sekarang saya lihat masuk pesantren 20 juta, 15 juta, per bulannya 1.700.000. Masya Allah mahal. Makanya saya buka pondok pesantren ini, uang masuk 2.500.000 saja. Sudah masuk seragam 3 setel, sudah masuk makan bulan pertama dan SPP bulan pertama. Tapi imbasnya apa? Ke gaji gurunya. Kena SPP murah, mau nggak mau gaji guru murah. Nah, pada kesempatan ini ada pesantrennya di Mapoyan ke dalam, ada namanya Desa Baru, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampak. Kalau yang hobi mancing tahu tuh Desa Blue Cina. Oh, sebelum Desa Blue Cina, sebelum Kapaleri. Kalau udah pernah ke Blue Cina tahu tuh Kapaleri. Sebelum itu di belakang pabrik gas, pabrik Murakwa. Dulu air Murakwa tuh limbahnya ke pondok kami.
untuk dibuat kolam. Sekarang tidak mau lagi orang tua. Buang limbah pun tidak mau. Nah, di kesempatan ini saya sampaikan bagi bapak ibu yang anaknya mau masuk pondok, silakan, masih saya terima. Saya sebagai ketua yayasannya, insya Allah kalau udah ngomong sama saya, insya Allah langsung diterima. Kemudian juga bagi bapak ibu yang kelebihan rezeki, ini mohon maaf Ustaz, ngambil kesempatan pula saya ini. Sekarang ini saya lagi butuh minimal 2 ruang asrama. Sekarang ini semen 85.000 sesak kan? 85.000 sesak semen. Makanya pun napas saya pun jadi sesak. Makanya batu itu yang kemarin 2 lokal awal hanya bisa saya buat 1 meter. Sisanya GRC. GRC itu triplex semen yang tahan air. Nah itu per lembarnya 60.000. Nah kalau bapak ibu yang kelebihan rezeki boleh datang langsung Jalan Pesantren Desa Baru Kecamatan Siaulu, atau bisa transfer ke rekening Yayasan Ukhuwah Islamiyah Riau 300 406. Mudah menghafalnya. 300 406. Mudah menghafalnya. Yang susah itu apa? Transfernya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.